Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umaidah SAG, guru PAI di SMPN 3 Kosambi dan mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahun 2025 dengan NIM 41240199102237, batch 1 LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semua belajar ya? Semangat. Ya, harus semangat. Terus mana temennya? Yang nggak masuk ada? Nggak ada. Sehat semua berarti. Coba dilihat kanan kiri bawahnya masih ada sampah atau tidak? Masih ada sampah atau tidak? Tadi kelasnya dipiketin atau enggak? Piket. Bersih. Coba bajunya juga dilihat udah rapi atau belum? Rapi? Kerudungnya masih ada yang miring atau enggak? Masih? Masih ada yang miring? Coba diituin rambutnya. Yang laki juga rambutnya coba dirapin, yang masih berdiri karena tadi di jalan. Nah, selanjutnya coba ketua kelasnya siapa? Pimpin doanya. Sebelum belajar kita berdoa dulu, oke? Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Berdoa mulai. Bisjidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pembelajaran biasakan baca tadarusan dulu. Sekarang kemarin kita sampai surah apa? Harusnya hari ini Al-Kautsar. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Selanjutnya di absen dulu ya. Caca Amelia, Selvia, Nazwa, Afina, Nindya, Marwa, Yunita, Aura, Aulia, Ariana Gusti, Ridwan, Raihan, Arya Wiguna, Wisnu Aji, Keanu, Randi, Radita, Yugi, Rifki, Sinta. Alhamdulillah masuk semua ya, berarti sehat semua teman-temannya. Nah, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebelum belajar, ada baiknya berdiri dulu, sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tangannya di dada semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, di sini sekarang Ibu mau mengingatkan kesepakatan kelas yang udah pernah kita buat. Yang pertama, ada apa? Atau kasar. Hukumannya ada kan? Udah tahu? Istighfar. Nah, terus yang kedua, apa? Tidak bercanda. Terus yang ketiga? Nah, berarti dibiasakan adabnya yang sopan. Kalau ada guru tetap harus izin. Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang hari ini harus kalian capai. Yang pertama ada peserta didik mampu memahami makna rukhsah dalam beribadah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai masalah rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, ada gak yang pernah melaksanakan rukhsah itu? Ada? Coba, apa? Kamu pernah ngapain dari keringanan itu? Ketika saya sakit, saya sholat dengan posisi duduk. Ketika sakit? Saya sholat dengan posisi duduk. Oh ya, terus ada lagi yang pernah rukhsah lagi, melaksanakan rukhsah? Pas bulan puasa saya puasa sewaktu saya sakit 2 hari saya mengganti puasa dengan membayar qada. Ya, itu juga rukhsah. Rukhsah itu ada di berbagai macam ibadah. Ada rukhsah dalam sholat. Yang tadi temennya, kalau misalkan lagi sakit, sholatnya boleh sambil duduk. Terus juga yang tadi temennya pas sakit, pas lagi bulan puasa, puasanya boleh diganti di kemudian hari. Kita ice breaking dulu. Ayo, coba temennya, ada yang mau mimpin? Ice breaking? Nah, coba Ridwan. Ayo, maju. Tadi mana? Coba temennya Ridwan. Yang lain ikutin temennya, oke? Yang lain temennya ikutin ya. Ayo, biar semangat, oke? Biar semangat. Tepuk semangat. Aha, aha. Semangat. Sekali lagi, biar semangat beneran. Tadi baru dicontohin, sekarang eksekusinya. Ayo, bareng-bareng. Tepuk semangat. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Semangat. Nah, udah semangat semua? Sudah. Jangan ada yang lemas, jangan ada yang ngantuk. Oke? Kita mulai masuk ke materinya. Kita masuk ke materi bab tentang rukhsah. Tadi udah apa itu rukhsah? Sekarang rukhsah secara bahasa adalah keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, perubahan hukum karena sebab tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan atau keringanan. Jadi kalau misalkan kamu tadi seperti temennya, dalam keadaan apapun harus tetap beribadah. Jadi bukan berarti kalau sakit nggak mau sholat, kalau sakit nggak mau puasa, tetap harus, oke? Nah, rukhsah ini di macam-macam beribadah ada di pas sholat, zakat, puasa, terus haji. Pintar. Selanjutnya ada kita menonton video dulu ya. Yang lain simak videonya, biar mengerti. Kepada para penumpang yang terhormat, di sini Kapten Anda berbicara dari flight deck. Pesawat dengan tujuan belajar akan lepas landas. Kencangkan sabuk pengaman karena kita akan belajar tentang rukhsah. Lights on, spoilers up. Before landing checklist completed. Alhamdulillah, sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Tunggu sebentar. Aduh, gimana nih kak?
Gimana apanya? Tadi kita ketiduran di pesawat sebelum zuhur. Nah, sekarang sudah asar. Aduh, aku nggak sholat nih. Wah, iya ya, belum sholat. Tapi tenang, kita dikasih kemudahan kok. Di agama kita kan ada yang namanya rukhsah. Kita masih bisa jamak duhur asar kok. Nah, sebelum keluar bandara, ayo cari musola terdekat dulu. Oh, bisa gitu ya, Kak? Ayo kita cari musola sebelum ke rumah nenek. Nah, teman-teman, apa kalian tahu apa itu rukhsah? Rukhsah secara bahasa berarti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dalam usul fikih disebutkan bahwa rukhsah dapat memberikan pengecualian karena keterpaksaan dan kebutuhan. Kewajiban kita tetap harus dijalankan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti karena sebab atau kondisi tertentu. Sebagai contoh, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi seseorang diperbolehkan tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di lain hari. Nah, kondisi seperti ini yang dinamakan dengan rukhsah. Hukum rukhsah adalah al-ibahah, artinya dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Lalu, apa saja yang menjadi alasan dibolehkannya rukhsah? Alasan diperbolehkannya rukhsah antara lain, yang pertama, rukhsah tidak bertujuan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringan-ringankan suatu hukum yang sudah ringan. Alasan lainnya yaitu orang yang sedang dalam perjalanan diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Kemudian, rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Selain itu, alasan dibolehkannya rukhsah adalah bertujuan menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Dalam hal ini, manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah atau rukhsah. Rukhsah dibagi menjadi dua macam, yaitu rukhsah yang mengandung istihsan, juga rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan, maksudnya seseorang bisa memilih apakah melaksanakan yang azimah atau rukhsah. Namun, apabila memilih rukhsah, itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah, maksudnya hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, seperti meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan, maka dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Dalam beribadah kita diberikan keringanan seperti dalam sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam sholat kita diberikan keringanan dalam beberapa kondisi tertentu, seperti ketika dalam perjalanan, sholat dapat diringkas atau digabung dalam satu waktu. Juga seperti ketika kita sakit, maka Allah memberikan keringanan dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Allah juga memberikan kemudahan bagi orang-orang tertentu dalam berpuasa, seperti orang yang sedang sakit, musafir, wanita haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta. Orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa dengan alasan tadi dapat membayar dengan berpuasa di lain hari. Atau bagi orang dengan sakit yang tidak ada harapan sembuh dari penyakitnya dan orang tua yang sudah renta, maka membayar dengan fidyah. Rukhsah tentu saja memiliki hikmah. Di antaranya, yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam beribadah dan cinta ajaran Islam. Yang keempat, mendorong sikap saling disiplin.
dan saling menghargai. Nah, teman-teman, dari penjelasan di atas, kalian sudah paham belum apa itu rukhsah? Kalau belum paham, tulis di kolom silakan bertanya ya. Nah, dari sini ngerti videonya? Atau ada yang mau ditanyain? Ngerti? Tadi macam-macam rukhsah ada berapa? Ada 2. Ada apa aja? Rukhsah istisan sama rukhsah azimah. Apa itu yang istisan? Rukhsah kebaikan. Yang azimah? Rukhsah apa? Menggugurkan hukum. Yang tadi yang menggugurkan hukum, contohnya seperti apa? Misalnya, kamu lagi di hutan, cuma ada babi. Babi itu haram kan? Ya. Boleh kamu makan daging babi itu karena kenapa? Dalam keadaan darurat. Kayak misalnya, ada yang namanya biawak. Biawak haram atau halal? Haram. Boleh dimakan kalau buat obat. Misalnya udah nggak ada pengobatan lain, kamu boleh makan biawak itu. Terus yang kedua, yang tadi, yang satu lagi, rukhsah dalam rukhsah apa? Kebaikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pas kamu sakit, yang tadi sudah disebutin sama Yunita. Pas sakit, sholatnya boleh sambil duduk. Kalau terus juga yang kedua, pas puasa, misal kamu mudik, misalnya mudiknya ke Brebes, jauh kan, melebihi batas jaraknya, itu diperbolehkan untuk berbuka. Tapi nanti diganti. Sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya itu dibagi kelompok. Dibagi kelompok sesuai warna. Yang coba ambil, nanti duduknya sesuai kelompok ya. Duduknya sesuai kelompok nanti. Nanti pura-pura pindah ya. Pura-pura pindah. Ayo. Jangan hijau semua. Nanti pindah duduknya. Ayo, ambil sesuai kelompoknya yang sudah dibagikan. Coba diambil temennya. Nanti duduknya sesuai warna ya. Nanti kamu duduk pindah situ ya, segerombolan ini. Nanti pindah ya duduknya ya, sesuai kelompoknya, oke? Coba diambil. Coba bagiin ke temennya yang belum. Bisa diambil. Ayo, yang udah semua belum? Udah. Selanjutnya yang ini. Ambil sesuai pembagian kelompoknya. Nah, yang duduknya masih belum sesuai warna, tolong pindah. Ini pindah. Kelompok ini pindah ke sana. Ayo, ambil sesuai warna. Ambil sesuai warna. Coba, yang belum kelompoknya pindah. Yang nggak sesuai warna kelompoknya pindah. Langsung duduk kalau udah ketemu kelompoknya. Nah, di sini ibu bagiin LKPD yang dikerjain. Di sini ada berbagai macam masalah, oke? Yang tadi udah sebutin, ada masalah tentang sholat, zakat, terus haji, terus puasa.
Masing-masing kelompok dikasih lembar kerjanya. Terus ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2. Itu kelompok 2 tentang zakat. Kelompok 3 tentang puasa. Terbang. Itu nanti kamu kerjain, oke? Per kelompok harus kerja semuanya. Ini ya, dikerjain ya. Oke, ngerti semua? Kelompok berapa ini? Kelompok 3 tentang puasa. Ini kelompok berapa? 4 tentang haji. Udah belum? Udah belum? Belum. Belum selesai? Kenapa? Yang mana? Yang ini tentang apa ini? Tentang haji. Dam. Kalau itu kan harus bayar dam. Terus yang lain. Yang lain coba dilihat. Ada yang kesulitan? Semua udah ngerti berarti ya? Wah, gampang dong LKPD-nya. Tenang, waktunya masih lama. Coba didiskusiin sama temennya. Ditulis nama kelompoknya, jangan lupa. Ayo, yang lainnya kerja juga, bantuin temannya berpikir. Ya, seperti itu, oke? Ada yang udah selesai? Udah? Coba ibu periksa dulu. Nama kelompoknya. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1? Kelompok. Gimana? Coba teman kelompoknya bantuin kalau kelompoknya kesusahan. Kenapa? Sangat. Yang ini, Islam.
salah satunya ya. Nanti pas presentasi semuanya harus ngomong. Jangan cuma temennya doang satu yang kerja, oke? Kenapa? Ini nanti pas presentasi berarti ininya perkenalan kamu, ini dibaca, ini juga dibaca, jawaban kamunya juga dibaca. Iya, kamu kelompok 1. Temennya ada yang mau presentasiin, kamunya harus yang rapi, jangan berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada itu. Dia terkena dam, tapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli seekor kambing sebagai syarat pembayaran dan saat haji ibadah haji melalui dalam ibadah haji. Nah, Adakah yang ingin memberi tanggapan? nah temennya ada gak yang mau memberi tanggapan? Coba, siapa itu? Arya. Kenapa tuh Arya? Iya setuju, karena Islam sangat fleksibel. Nah, Islam sangat fleksibel. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kendala, itu bisa ada ruksoh. Tadi yang udah disebutin, ruksoh itu ada 2. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruksoh dalam sholat, terus puasa, zakat, haji. Coba dilihat konsentrasinya dulu. Makin lama makin cepat. Coba diikutin. Nah, ini coba dikerjain satu-satu, oke? Jangan lupa ditulis namanya. Ditulis namanya ya. Kesulitan boleh ditanyain. Ini seberapa paham kamu tentang ruksoh tadi, oke? Ya. Oke, udah semua. Dah, beri apresiasi buat kita semua pelajaran hari ini. Terus, tadi dari tema ini, dari tema ruksoh ini, apa aja hikmahnya? Bahwa Islam tidak
tidak memberikan kesulitan atau selalu mempermudah kita dalam keadaan apapun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.